Hello Technolovers, tentara Korea Utara dilaporkan mengalami kerugian besar dalam bentrokan perdana dengan pasukan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia. Pertempuran tersebut yang melibatkan pasukan Ukraina dan tentara Korea Utara yang mendukung Rusia diungkapkan oleh pejabat senior Ukraina dan Amerika Serikat. Menurut pejabat Ukraina, bentrokan tersebut bersifat terbatas dan kemungkinan besar bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam pertahanan Ukraina. Meskipun demikian, insiden ini menjadi sorotan karena menandai awal keterlibatan langsung pasukan Korea Utara dalam konflik yang berlangsung di Ukraina, yang sebelumnya lebih banyak melibatkan Rusia dan pasukan sekutunya. Menurut pejabat tersebut, tentara Korea Utara bertempur bersama Brigade Infanteri Angkatan Laut terpisah 810 Rusia dalam bentrokan tersebut. Dilansir dari New York Times pada Selasa 5 November 2024, pejabat Ukraina tidak mengungkapkan rincian mengenai korban jiwa dalam pertempuran itu. Namun, pejabat Amerika Serikat mengungkapkan bahwa sejumlah besar tentara Korea Utara diperkirakan tewas dalam pertempuran yang terjadi di wilayah Kursk, Rusia. Meskipun demikian, lokasi pasti pertempuran di wilayah Kursk tidak disebutkan. Kedua pejabat tersebut meminta anonimitas karena membagikan informasi militer yang sensitif. Tentara Korea Utara yang terlibat dalam pertempuran itu merupakan bagian dari sekitar 10.000 tentara yang dikirim oleh Kim Jong-un untuk mendukung Rusia dalam upayanya mengusir warga Ukraina dari Kursk. Angka tersebut merupakan perkiraan yang diberikan oleh pejabat Ukraina dan sumber-sumber barat. Pasukan Ukraina saat ini menguasai sekitar 250 mil persegi wilayah Kursk setelah serangan yang dimulai pada musim panas lalu. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, telah mengonfirmasi bahwa terjadi bentrokan perdana antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina. Dalam pernyataannya, Zelensky menyuruhkan agar sekutu-sekutu Ukraina memberikan dukungan lebih dalam menghadapi ancaman terbaru ini. Ukraina mengklaim bahwa tentara Korea Utara yang pertama kali tiba di Kursk langsung diserang dengan tembakan oleh pasukan Kiev. Dikutip dari Kiev Independent pada Senin 4 November 2024, penyerangan tersebut diungkapkan oleh Kepala Departemen Kontradisinformasi Dewan Pertahanan dan Keamanan Ukraina, Andriy Kovalenko. Meskipun demikian, Kovalenko tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai situasi pertempuran tersebut, termasuk mengenai kemungkinan kerugian yang dialami oleh pihak Korea Utara. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah dikerahkan ke wilayah Kursk, Rusia, yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Wilayah Kursk, Rusia menjadi salah satu area pertempuran setelah Ukraina meluncurkan serangan lintas perbatasan pada awal Agustus. Rusia diyakini telah mengerahkan tentara Korea Utara ke Kursk untuk memperkuat barisan pertahanannya di wilayah tersebut. Sementara itu, unit-unit lain dari tentara Korea Utara diperkirakan akan dikerahkan ke timur Ukraina. Tentara Korea Utara dilaporkan telah tiba di Rusia pada pekan lalu yang semakin meningkatkan keyakinan bahwa pasukan yang dipimpin Kim Jong-un ini akan segera dikerahkan untuk memasuki Ukraina. Meskipun demikian, baik pihak Ukraina maupun Rusia belum memberikan konfirmasi resmi mengenai keterlibatan tentara Korea Utara dalam pertempuran di Ukraina, sehingga status peran mereka masih belum jelas. Korea Utara telah mengungkapkan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh kepada Rusia hingga mencapai kemenangan di Ukraina. Meskipun tidak menjelaskan secara rinci jenis dukungan yang akan diberikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus berupaya agar diberi izin untuk menggunakan senjata jarak jauh yang diberikan oleh negara-negara barat, dengan tujuan untuk memperluas serangan lebih jauh ke wilayah Rusia. Kiev juga memberikan peringatan bahwa pengarahan tentang Korea Utara di medan pertempuran diperkirakan hanya tinggal menghitung hari. Ukraina meyakini bahwa Rusia telah menyiapkan pengiriman sekitar 12.000 tentara Korea Utara untuk bergabung dalam konflik, termasuk pasukan khusus yang akan ditempatkan di berbagai titik strategis. Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa mereka terus memantau aktivitas tentara Korea Utara yang diterjunkan ke front barat Rusia, mengingat potensi dampaknya terhadap situasi keamanan regional. Pejabat di Seoul menyatakan bahwa hingga saat ini belum terjadi pertempuran berskala penuh antara pasukan Korea Utara dan pasukan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia. Meskipun tentara Korea Utara telah diterjunkan ke medan pertempuran, konfrontasi yang lebih intensif masih belum terwujud. Seorang pejabat senior dari kantor kepresidenan Korea Selatan mengungkapkan bahwa sekitar 11.000 tentara Korea Utara telah ditempatkan di Kursk, yang menjadi titik strategi dalam upaya Rusia untuk memperkuat pertahanannya di wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina.
Pejabat di Seoul menyatakan bahwa hingga saat ini belum terjadi pertempuran berskala penuh antara pasukan Korea Utara dan pasukan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia. Meskipun tentara Korea Utara telah diterjunkan ke medan pertempuran, konfrontasi yang lebih intensif masih belum terwujud. Seorang pejabat senior dari kantor kepresidenan Korea Selatan mengungkapkan bahwa sekitar 11.000 tentara Korea Utara telah ditempatkan di Kursk yang menjadi titik strategi dalam upaya Rusia untuk memperkuat pertahanannya di wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam beberapa kesempatan melaporkan bahwa pasukan Ukraina telah berhadapan dengan tentara Korea Utara dalam bentrokan-bentrokan terbatas. Dalam pernyataannya, Zelensky menegaskan bahwa meskipun tentara Korea Utara yang diterjunkan ke Rusia telah digerakkan ke front barat, pertempuran berskala penuh antara kedua pasukan tersebut masih belum terjadi. Meskipun pasukan Korea Utara terlibat dalam beberapa insiden di garis depan, pertempuran besar masih belum terjadi, kata pejabat tersebut. Sebagaimana dikutip oleh Yonhap pada Rabu, 6 November 2024, hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada eskalasi kehadiran militer Korea Utara di Rusia, konflik langsung dengan Ukraina masih dalam tahap awal dan terbatas. Peningkatan keterlibatan Korea Utara dalam perang ini tentunya meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Dan pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan tersebut dengan cermat, mengingat potensi dampaknya terhadap stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur. Pejabat yang berbicara dalam kondisi anonim tersebut menyebut bahwa kemungkinan telah terjadi insiden minor atau misi pengintaian yang mengarah pada bentrokan antara pasukan Korea Utara dan Ukraina. Meskipun demikian, pihaknya belum dapat menarik kesimpulan apakah pertempuran skala lebih besar antara tentara Korea Utara dan tentara Rusia sudah benar-benar terjadi. Pejabat itu menekankan bahwa situasi masih sangat dinamis dan memerlukan pemantauan lebih lanjut. Pemerintah Korea Selatan di bawah kepemimpinan Presiden Yoon Suk Yeol kini sedang mempertimbangkan perlunya mengirimkan tim pemantau ke Ukraina untuk meninjau potensi kerjasama militer antara Korea Utara dan Rusia di medan pertempuran. Menurut pejabat tersebut, jika Korea Utara dan Rusia meluncurkan operasi tempur bersama, maka sangat penting bagi Korea Selatan untuk memantau berbagai aspek, seperti taktik yang digunakan, persenjataan yang diterjunkan, dan kemungkinan korban yang berasal dari Korea Utara. Informasi ini akan sangat krusial bagi keamanan Korea Selatan serta hubungan kerjasama yang mungkin terjalin dengan Ukraina di masa mendatang, ujarnya. Langkah ini mencerminkan keprihatinan besar Korea Selatan terhadap perkembangan situasi di Ukraina, khususnya yang melibatkan partisipasi aktif Korea Utara dalam konflik tersebut. Pemerintah Seoul menyadari bahwa informasi tentang pertempuran tersebut sangat penting untuk mengevaluasi dampaknya terhadap keamanan regional di Asia Timur dan strategi pertahanan nasional. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut keterlibatan pasukan Korea Utara dalam konflik ini sebagai bentuk eskalasi baru yang meningkatkan ketegangan di medan pertempuran. Anggota Dewan Keamanan Ukraina, Andriy Kovalenko, mengungkapkan bahwa pasukan Ukraina telah melancarkan serangan terhadap posisi-posisi tentara Korea Utara yang ditempatkan di wilayah Kursk, Rusia. Pasukan Korea Utara yang pertama telah ditembaki di wilayah Kursk, kata Kovalenko, sebagaimana dikutip oleh Associated Press pada Selasa 5 November 2024. Pernyataan Kovalenko menunjukkan adanya intensifikasi konflik di kawasan tersebut dengan pasukan Ukraina kini menghadapi pasukan Korea Utara yang terlibat langsung dalam pertempuran. Serangan ini menambah ketegangan antara kedua negara dan semakin memperumit situasi di wilayah yang sudah terimbas oleh invasi Rusia ke Ukraina. Keterlibatan Korea Utara dalam perang ini diyakini akan mempengaruhi dinamika strategis di kawasan tersebut, baik di tingkat lokal maupun global, mengingat peran penting Rusia dalam mendukung upaya Korea Utara di medan perang.